Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pendiri dan pembina Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, pengurus Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Ketua dan para Wakil Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, para pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, para wisudawan, dan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hingga siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat guna menghadiri acara wisuda dan penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dalam sebuah sidang terbuka Senat Akademik. Hari ini kita kembali melepas para wisudawan dengan rasa bangga karena mereka telah menyelesaikan perjalanan akademik melalui proses yang bermakna yang diharapkan mampu membuat mereka menjadi seseorang yang berguna bagi negara melalui berbagai peran yang mereka jalankan. Dan pada hari ini pula kita menerima dengan tangan dan hati terbuka atas kedatangan para pengganti mereka yang telah meninggalkan kampus Jentera. Para wisudawan yang berbahagia, penting diingat setelah lulus dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, saudara akan menjadi orang seperti apa? Bukan semata-mata saudara akan mengerjakan apa. Ingatlah selalu, jalan menuju kebaikan adalah jalan yang terjal dan berliku. Jangan lelah untuk selalu mencari kebajikan dan kebijakan. Para undangan yang berbahagia, merupakan satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam sidang senat terbuka setelah pengangkatan saya sebagai guru besar luar biasa pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Beberapa bulan yang lalu atau mungkin bahkan tahun lalu, Pak Arief datang ke Bandung. Beliau mengundang saya untuk menjadi guru besar luar biasa di Jentera, dan tawaran ini saya terima dengan rasa terhormat, gitu ya, karena saya akan menjadi bagian dari sebuah program pendidikan tinggi hukum Indonesia dengan tagline pembaharuan hukum. Pidato ini saya beri judul Pemilu dan Reformasi Hukum dengan argumentasi utama bahwa berhasilnya reformasi hukum sangat ditentukan oleh sebuah pemilu yang berkualitas dan berintegritas atas dasar prinsip demokrasi guna menghasilkan para penyelenggara negara yang memiliki komitmen tinggi pada terselenggaranya reformasi hukum. Tahun 2019, untuk pertama kali sejak Indonesia merdeka, pemilu dilakukan secara serentak yang meliputi pemilihan presiden, wakil presiden, serta pemilihan legislatif, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Suatu pemilihan yang dikatakan paling rumit dan paling mahal di seluruh dunia. Bukan saja mahal dalam arti materi, namun juga dalam arti sumber daya manusia. Sebagaimana dimuat di Kompas pada tanggal 22 Januari 2022, KPU menyatakan terdapat 894 petugas meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Pemilu serentak sebagaimana dikatakan oleh Yudi Latif menghabiskan kira-kira 24,9 triliun rupiah. Pilpres 2014 mengakibatkan bangsa Indonesia terbelah. Dan persoalan tersebut berlanjut, bahkan ke tingkat yang lebih serius pada Pilpres 2019. Tahun 2019, khususnya untuk Pilpres, ditandai dengan keikutsertaan incumbent. Dimanapun dan kapanpun, para incumbent selalu mempunyai peluang lebih baik, antara lain karena dapat menjual hasil konkret yang telah dan sedang dijalankan. Biasanya incumbent akan bertindak secara ofensif untuk menghadapi pesaingnya yang menjual gagasan-gagasan guna mengalahkan sang incumbent.
Kita masih ingat bagaimana pemilihan presiden di Amerika Serikat, yaitu pada saat keterpilihan Presiden Jimmy Carter yang mengalahkan incumbent saat itu, yaitu Presiden Gerald Ford dari Partai Republik. Presiden Jimmy Carter menggunakan tema kampanye Leadership for a Change yang mengesankan demokratis dan fleksibel. Sementara Ford dengan tema He's Made Us Proud Again yang memberi kesan ingin memperbaiki citra negara yang bermasalah akibat skandal Watergate pada masa kepemimpinan Presiden Nixon. Di Indonesia, Jokowi Ma'ruf yang mengusung slogan Indonesia Maju menawarkan visi terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong, dan menurunkan visi tersebut menjadi 9 misi, antara lain peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, kemudian juga pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, serta sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lain-lain. Dapat terjadi seorang incumbent yang berhasil pada periode sebelumnya sebetulnya dapat kalah dari pesaingnya karena ia sekedar menjual keberhasilan tanpa dasar konseptual platform yang jelas. Namun patut diingat, seringkali rakyat masih banyak yang dilandasi cara berpikir tradisional, yaitu konkret dan kontan. Dan hal itu menjadi ukuran memenangkan kompetisi. Pemilu 2019 telah menunjukkan hasilnya, di mana incumbent terpilih kembali. Namun dalam periode kedua masa jabatannya, pertanyaan-pertanyaan mengenai reformasi hukum kembali mengemuka. Pada tanggal 26 September 2022, Presiden Jokowi menyatakan pentingnya melakukan reformasi hukum. Pertanyaannya adalah, mengapa pernyataan tersebut justru muncul menjelang akhir masa jabatan? Dapatkah diasumsikan bahwa pemilu 2019 menghasilkan penyelenggara negara yang kurang memberi perhatian pada terselenggaranya reformasi hukum atau bahkan abai terhadapnya? Sekarang saya akan memasuki pada bagaimana pemilu sebagai perwujudan sarana demokrasi dan hak asasi. Secara umum dikenal cara-cara pengisian jabatan negara dan pemerintahan, yaitu melalui pemilihan atau election dan pengangkatan atau appointment. Dan umumnya jabatan-jabatan politik diisi dengan cara pemilihan, baik langsung maupun tidak langsung. Seperti pemilihan yang dilakukan melalui Badan Perwakilan Rakyat atau pemilihan yang dilakukan oleh badan pemilih seperti Electoral College di Amerika Serikat. Dan untuk mewujudkan pemilu sebagai sarana demokrasi dibutuhkan sejumlah syarat yang meliputi pertama, adanya kebebasan atau liberty atau freedom yang meliputi antara lain bebas dari rasa takut atau freedom from fear. Kemudian kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan berpendapat termasuk kebebasan berbeda pendapat. Kemudian kebebasan berapat dan berkumpul, serta kebebasan memilih, termasuk kebebasan tidak memilih. Syarat yang kedua adalah persamaan atau equality, yang meliputi antara lain persamaan kesempatan, persamaan perlakuan, persamaan akses, dan persamaan hukum. Syarat yang ketiga adalah tersedia alternatif pilihan. Kebebasan memilih membuat makna tersedia pilihan, yaitu tersedia pilihan calon dan tersedia pilihan partai. Dalam pemilihan umum yang demokratis, haruslah tersedia lebih dari satu calon dan lebih dari satu partai politik. Syarat yang keempat adalah keterbukaan akses yang meliputi antara lain akses memperoleh informasi untuk mengetahui partai peserta pemilihan umum, calon-calon, kemudian tata cara memberikan suara, hasil perhitungan suara, dan partai yang memperoleh suara dan calon yang terpilih.
Sebagai konsekuensi kebebasan memilih, harus ada sebagaimana tadi yang saya sampaikan, lebih dari satu partai politik dan lebih dari satu calon yang akan menduduki setiap lingkungan jabatan yang diisi dengan pemilihan. Oleh karena itu, dalam demokrasi untuk menghadirkan persaingan yang jujur atau fair competition, maka haruslah dihindarkan mobilisasi. Bagaimana kaitan antara pemilu dan hak asasi? Paling tidak terdapat dua dimensi hubungan antara pemilu dan hak asasi. Dimensi pertama dalam makna substantif. Secara substantif, demokrasi adalah sistem politik dan pemerintahan yang menjamin, melindungi, dan melaksanakan hak asasi manusia. Dengan kata lain, kehadiran hak asasi merupakan esensi terpenting demokrasi. Harapan dan jaminan kehadiran yang lainnya yaitu yang berkaitan dengan essential rights, kemudian general freedom, self-determination, moral autonomy, dan seterusnya. Dimensi kedua yaitu demokrasi sebagai proses. Telah dikemukakan pemilihan umum merupakan satu proses demokrasi. Juga telah dikemukakan bahwa pemilihan umum yang demokratis akan terlaksana apabila ada kebebasan, persamaan, ketersediaan alternatif pilihan, dan keterbukaan akses. Bagaimana kita menghadapi tahun 2024? Kita menghadapi jalan terjal demokrasi elektoral. Pemilu 2024 telah di depan mata. Namun berbagai kegaduhan politik terjadi beberapa waktu belakangan. Misalnya narasi penundaan pemilu, serta presiden 3 periode. Belum lagi persoalan pengangkatan penjabat kepala daerah dalam jumlah besar di tahun 2022 dan 2023 yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia. Apakah hal-hal tersebut di atas dapat dimaknai sebagai lunturnya elit dan otoritas terhadap demokrasi dan pemilu yang berkualitas, yang tunduk pada prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bapak, Ibu yang saya hormati, tahun 2023 adalah tahun pertarungan dan pertaruhan. Disebut pertarungan karena para peserta pemilu memasuki intensitas dan fase yang krusial yang menunjukkan dinamika untuk mendapatkan tiket pencalonan, khususnya capres dan cawapres. Belum lagi antar partai politik itu berebut bakal calon legislatif. Kemudian juga terjadi apa yang disebut sebagai pemalsuan data dan lain sebagainya. Kemudian juga meningkatnya intensitas penggunaan media sosial serta persoalan ketidakpuasan terhadap pengaturan teknis pemilu oleh KPU. Dan tahun ini juga akan menandai pertaruhan kredibilitas pemilu yang melibatkan lembaga-lembaga penting pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Selain itu, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kepada kita juga diperlihatkan bagaimana kegaduhan dalam proses penentuan capres dan cawapres. Berbagai manuver diperlihatkan oleh elit yang seakan-akan meninggalkan rakyatnya. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan akan cawe-cawe atau ikut campur dalam Pilpres 2024 karena beralasan pergantian kepemimpinan harus berjalan dengan baik agar langkah Indonesia menjadi negara maju dapat terjaga. Secara eksplisit dikatakannya, cawe-cawe itu kewajiban moral saya sebagai presiden. Kita sebagai rakyat dapat mempertanyakan kembali apakah betul itu sebagai kewajiban moral dari seorang presiden yang akan meninggalkan gelanggang politiknya. Dan kegelisahan muncul di berbagai lapisan mengenai cawe-cawe tersebut. Pertanyaan dan kritik beragam muncul. Akankah presiden dapat melakukan equal treatment kepada seluruh partai politik atau akan melakukan treatment tertentu atau bahkan memberikan privilege tertentu bagi calon yang dikehendakinya atau yang menjadi preferensinya. Dari hal-hal di atas, Ibu dan Bapak, pertanyaan mendasar kita sebagai rakyat adalah
mampukah pemilu 2024 menjadi pemilu yang berkualitas dan berintegritas untuk menghasilkan para penyelenggara negara yang berintegritas, termasuk mempunyai komitmen tinggi untuk melakukan reformasi hukum. Hadirin yang saya hormati, para wisudawan dan para mahasiswa baru. Saya akan masuk kepada bagian mengenai reformasi hukum. Terdapat beberapa sebutan yang digunakan sebagai padanan reformasi hukum. Misalnya pembaharuan hukum atau pembangunan hukum nasional. Namun sejak masa reformasi, istilah yang lebih mengemuka itu adalah reformasi hukum. Dan tahun 1998 akan dikenang dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu tahun yang menandai perubahan radikal berbagai tatanan kehidupan melalui gerakan reformasi. Meskipun pada mulanya reformasi merupakan gerakan politik karena berkaitan dengan perjuangan pembaharuan tatanan politik. Namun dampak yang ditimbulkannya tidak hanya pada bidang politik, melainkan menyentuh bidang-bidang lain, misalnya hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Tanpa menegasikan pentingnya reformasi di bidang lain, reformasi hukum tampaknya memiliki arti yang sangat fundamental bagi tercapainya tujuan gerakan reformasi, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Munculnya berbagai aturan dan institusi baru, ataupun penguatan-penguatan lembaga hukum yang ada yang mampu membentuk tata nilai baru yang adil dan mampu memenuhi kebutuhan baru, diharapkan akan melancarkan tercapainya cita-cita reformasi. Oleh karena itu, minimnya melakukan perbaikan-perbaikan di sektor hukum, reformasi sangat diragukan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Dan selama 25 tahun perjalanan reformasi hukum, perbaikan-perbaikan memang terlaksana meskipun terkesan parsial. Berbagai kekurangan dan kelemahan masih dijumpai yang dapat mengakibatkan gerakan berbalik arah ke tatanan lama yang bersifat otoritarisme. Hal ini sangat terlihat misalkan dari sektor pembentukan peraturan perundang-undangan paling tidak selama 5 tahun ke belakang serta di bidang kelembagaan. Titik awal untuk mendapatkan pengertian utuh mengenai reformasi hukum haruslah dimulai dari pengertian hukum itu sendiri. Saya mengutip pendapat dari Profesor Bagir Manan yang menyatakan bahwa ruang lingkup dan pengertian hukum dalam reformasi hukum tidak diartikan secara parsial, apalagi hanya fenomena atau persoalan yang muncul seketika. Misalnya pernah terjadi satu kejadian di mana seorang pegawai MA terlibat penipuan perkara. Mendadak timbul gagasan mengocok ulang semua hakim agung. Ini Dr. Suryadi tahu persis gitu ya, pada kapan itu pernah terjadi. Dan cara-cara berpikir sporadik dan cenderung reaksioner yang tidak didukung oleh landasan konseptual yang komprehensif dapat berakibat pada munculnya tindakan-tindakan kontraproduktif. Agar reformasi hukum dapat menjadi dasar yang kokoh, maka lingkup dan pengertian biasanya menggunakan istilah adalah reformasi sistem hukum. Jadi yang dimaksudkan dengan reformasi hukum di sini adalah reformasi sistem hukum. Jika kita mengambil pendapat dari Friedman yang menawarkan 3 elemen sistem hukum yang meliputi legal structure, legal substance, dan legal culture. Dalam bukunya Friedman menjelaskan bahwa struktur hukum menunjuk pada lembaga-lembaga negara misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif, substansi hukum menunjuk pada aturan-aturan, sedangkan budaya hukum berarti persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Agar lebih mudah, biasanya saya menggunakan contoh yang disampaikan oleh Friedman di dalam bukunya berupa pengandaian. Struktur itu adalah semacam mesin, substansi merupakan sesuatu yang diproduksi oleh mesin, sedangkan budaya hukum adalah apapun atau siapapun yang akan memutuskan apakah mesin akan dihidupkan atau dimatikan, serta bagaimana mesin itu digunakan. Namun agak berbeda dengan Friedman, Profesor Bagir berpendapat bahwa elemen sistem hukum meliputi subsistem aturan hukum, subsistem penegakan hukum,
subsistem pelayanan hukum, subsistem profesi hukum, subsistem pendidikan hukum, dan subsistem budaya hukum atau bagaimana sikap sosial terhadap hukum. Oleh karena itu, singkatnya, beliau mengatakan sebagai sebuah sistem, maka reformasi hukum akan meliputi reformasi aturan hukum, reformasi penegakan hukum, reformasi pelayanan hukum, reformasi profesi hukum, reformasi pendidikan hukum, dan reformasi sikap sosial terhadap hukum. Apa yang dimaksudkan dengan reformasi aturan hukum? Reformasi aturan hukum tidak dapat dikatakan atau tidak dapat diartikan semata-mata sebagai reformasi hukum kolonial. Menurutnya, yang tidak kalah penting adalah pembentukan hukum baru untuk memenuhi tuntutan dan perkembangan baru yang dapat dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim dengan menggunakan metode penemuan hukum. Dalam kaitan dengan reformasi penegakan hukum, maka seharusnya tidak hanya dikonsentrasikan pada penindakan, melainkan mencakup pula membangun sistem pencegahan atau penyimpangan terhadap hukum. Selain itu, reformasi penegakan hukum tidak hanya semata-mata ditujukan pada proses peradilan, karena harus pula memasukkan reformasi penegakan hukum dalam proses birokrasi. Terdapat beberapa alasan mengapa penegakan hukum perlu dimasukkan sebagai unsur sistem hukum. Yang pertama, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka tujuan pembentukan peraturan tersebut tidak akan tercapai. Kedua, putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrumen kontrol, dalam arti putusan-putusan tersebut dapat berfungsi sebagai feedback bagi pembaharuan atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Dan ketiga, penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti putusan dalam rangka penegakan hukum dapat menghidupkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Bahkan satu peraturan perundang-undangan yang kurang baik akan dapat mencapai tujuan hukum di tangan para penegak hukum yang baik. Dalam kaitan dengan pelayanan hukum, maka haruslah kita memberikan perhatian bahwa pelayanan hukum itu berpusat pada lingkungan jabatan birokrasi. Oleh karena itu, pembaharuan birokrasi dalam rangka mewujudkan the service state dan the welfare state merupakan subsistem dari reformasi sistem hukum. Berkaitan dengan profesi hukum, maka pekerjaan dengan pelayanan bebas atas dasar keahlian tertentu harus dikembangkan. Oleh karena itu ke depan perlu dipikirkan apakah akan ada organisasi tunggal advokat misalnya. Dan yang subsistem hukum, pendidikan hukum itu berkaitan dengan pengajaran dan penelitian. Dan terakhir, subsistem budaya hukum menyoroti sikap masyarakat terhadap hukum. Apa yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera merupakan bagian dari memperkuat subsistem pendidikan hukum. Oleh karena itu diharapkan di dalam tahun-tahun yang mendatang maka dilakukan evaluasi terhadap kurikulum serta metode pembelajaran beserta asesmennya. Karena pendidikan tinggi hukum itu menjadi garda terdepan dari pembaharuan hukum. Mengapa? Karena lulusan dari pendidikan tinggi hukum itu akan menduduki berbagai jabatan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu penting, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Jentera, kemudian juga para wakil ketua dan juga para pengajar, betapa pentingnya menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan reformasi hukum adalah mengapa perlu reformasi hukum? Perlunya reformasi hukum berangkat dari pemikiran bahwa hukum mempunyai fungsi yang penting dalam masyarakat, terutama masyarakat yang sedang berubah. Dan hukum dirasakan harus memainkan peran yang lebih dalam di mana kondisi terjadi pergeseran perubahan nilai yang sangat cepat akibat perubahan yang mengandung sifat revolusioner.
Sejumlah ahli hukum dalam dan luar negeri telah menulis dan mengutarakan pikirannya mengenai fungsi hukum dalam masyarakat yang mencerminkan aliran hukum yang dianutnya. Misalnya, dari kampus Universitas Pajajaran, Profesor Mokhtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa untuk mengetahui fungsi hukum, maka dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar, yaitu apakah tujuan hukum itu? Menurutnya, tujuan hukum adalah ketertiban, karena ketertiban merupakan syarat mutlak bagi adanya satu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban, hukum juga mempunyai tujuan lain, yaitu terwujudnya keadilan yang berbeda-beda menurut isi dan ukurannya karena tergantung pada masyarakat dan zamannya. Oleh karena sangat menekankan pada fungsi pencapaian ketertiban, maka sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Namun fungsi ini tidak dapat dipertahankan sebagai satu-satunya fungsi utama, karena hukum juga harus berperan dalam masyarakat yang sedang membangun. Dan dalam kaitan ini, Profesor Mokhtar Kusumaatmadja dengan mengadaptasi konsep fungsi hukum Roscoe Pound memperkenalkan law as a tool of social engineering yang mengatakan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat. Dan menurutnya peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara-cara yang teratur. Dalam periode transisi yang dalam beberapa hal menunjukkan perubahan yang penuh gejolak, antagonisme antara penolakan tatanan dan nilai lama dengan keinginan menciptakan tatanan dan nilai baru, maka hukum harus memainkan peran tambahan. Hal ini disebabkan setiap gerakan atau perubahan yang mengandung sifat revolusioner atau gerakan rakyat praktis tidak dapat terhindar dari situasi eksesif. Dalam konteks ini, maka peran-peran hukum dapat menjelma dalam berbagai bentuk. Yang pertama, mendorong dan memberi arah perubahan yang dikehendaki atau yang dicita-citakan. Kedua, menjamin fungsi kestabilan masyarakat agar terhindar dari segala bentuk eksesif yang timbul akibat reformasi. Hadirin yang saya hormati, uraian berikut hanya menyinggung salah satu bagian dari ruang lingkup reformasi hukum, yaitu reformasi undang-undang. Paling tidak selama 5 tahun kebelakang, banyak asumsi yang mengatakan telah terjadi kegagalan pembentukan undang-undang yang demokratis. The law is not the words of a statute in a book or the pages of old cases. They exist only to the extent that living humans agree it exists and give effect to it. Jadi hukum itu bukan hanya sekedar kata-kata dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau juga halaman-halaman dari perkara atau putusan-putusan yang sudah lewat atau yang sudah tua. Tapi hukum itu ada yaitu ketika manusia itu setuju dengan dia dan memberikan efek pada itu. Di Indonesia, pembentukan undang-undang secara demokratis mengalami ujian beberapa tahun belakangan ini. Tahun 2019, pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menuai kritik besar-besaran. Demokrasi terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air, bahkan membawa korban. Tahun 2020, di tengah-tengah gempuran COVID-19 yang memaksa presiden beserta jajarannya di tingkat pusat dan daerah melakukan tindakan-tindakan extraordinary, masyarakat dikejutkan oleh berita bahwa DPR akan tetap melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang yang bermasalah tersebut. Terdapat paling tidak pada saat itu ada 2 rancangan undang-undang yang mengandung persoalan-persoalan mendasar, yaitu rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus serta rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kekhawatiran utama tertuju pada materi muatan serta prosedur pembentukan. Misal, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang bertolak belakang dengan politik hukum pemberantasan korupsi dan melalui prosedur pembentukan yang bertentangan dengan asas-asas demokrasi dan negara hukum. Sedangkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja saat itu
dikritik oleh masyarakat sebagai rancangan yang tidak berpihak pada rakyat, melainkan pada kepentingan ekonomi, dan dalam hal ini ada kepentingan pengusaha atau investor. Demikian pula rancangan Undang-Undang MK diinisiasi oleh DPR. Rancangan undang-undang ini dirancang secara sembunyi-sembunyi oleh Badan Legislasi DPR dalam waktu relatif cepat dan dikhawatirkan memperlemah Mahkamah Konstitusi. Dan pendapat umum menerima bahwa undang-undang atau legislasi merupakan produk politik di mana proses pembentukannya dilakukan oleh lembaga-lembaga politik, yaitu DPR dan Presiden. Karenanya dimensi politik sangat memengaruhi mulai dari perumusan hingga pengesahan. Namun di lain pihak, undang-undang itu merupakan cara rakyat untuk mengatur dirinya. Oleh karenanya keterlibatan rakyat sebagai bentuk kontrol menjadi satu hal yang tak terelakkan. Meskipun seluruh prosedur telah ditempuh secara formal, namun belum berarti menghasilkan satu undang-undang dengan materi muatan yang baik. Saya akan masuk pada pembahasan ringkas mengenai undang-undang bermasalah yang dalam pandangan saya menegasikan demokrasi, yaitu pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana telah saya sebutkan terdahulu, publik memandang Undang-Undang KPK mempunyai persoalan fundamental dalam kaitan dengan materi muatan maupun prosedur pembentukan. Bagaimana mungkin DPR dan pemerintah membahas secara komprehensif hanya dalam waktu kurang dari 20 hari, suatu hal di luar batas penalaran yang wajar, padahal hukum harus dimuat dalam kewajaran atau kelayakan, reasonableness. Bila pembentukan undang-undang dipandang sebagai satu proses politik, maka partisipasi rakyat adalah partisipasi politik yang tidak dapat diartikan secara sempit, yaitu hanya di bilik-bilik suara. Jika undang-undang adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, maka melibatkan pihak yang terkena dalam pengambilan keputusan menjadi satu kemestian, bukan sebaliknya membuat keputusan yang dianggap terbaik oleh pembuat kebijakan. Karena pada dasarnya rakyat di dalam hak-hak prosedural mempunyai 3 hak, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan. Selain itu, sebagaimana telah dikemukakan di atas, demokrasi mengandung esensi, rakyatlah yang menentukan cara rakyat diperintah, dan rakyatlah yang menentukan cara-cara menjalankan pemerintahan. Kurangnya perhatian atau mengabaikan berbagai pendapat publik, harapan publik, dan kehendak publik dalam pembentukan undang-undang dapat dimaknai sebagai tidak menempatkan kehendak publik sebagai suatu prosedur yang semestinya dipertimbangkan, bahkan harus menjadi arahan dalam pembentukannya. Politik hukum pemberantasan korupsi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menempatkan korupsi sebagai extraordinary crime. Karenanya diperlukan extraordinary means untuk memberantasnya. Namun, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang disusun atas dasar prinsip-prinsip baru, bahkan meniadakan atau sekurang-kurangnya mengurangi prinsip extraordinary. Dan perubahan ini menjadi sangat mendasar, mengingat sampai saat ini korupsi masih merupakan perbuatan pidana yang luas, baik pelaku maupun jumlah keuangan negara yang dikorupsi, dan tidak kalah penting akibat terhadap peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan selanjutnya, apakah karena telah memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, maka secara otomatis dikatakan konstitusional? Harus dipahami bahwa norma itu dipahami bukan sebagai bunyi melainkan pengertian. Ketika pasal 20 ayat 2 menyatakan memerlukan persetujuan bersama, maka seyogyanya dipahami sebagai sebuah pengertian bahwa disetujui oleh para anggota DPR sesuai dengan ketentuan mengenai syarat sahnya keputusan, dan quorum yang didasarkan pada tanda tangan dipandang mempunyai 2 fungsi, yaitu menetapkan syarat sahnya sidang serta sebagai prerequisite untuk menentukan putusan. Oleh karena itu harus diasumsikan bahwa mereka yang menandatangani akan hadir secara fisik untuk memberikan suara.
Pertanyaan yang selanjutnya, Ibu dan Bapak, yang berkaitan dengan pembuatan Undang-Undang KPK ini, yaitu yang berkaitan dengan pada saat kapan undang-undang itu disetujui. Pada saat itu, Ibu dan Bapak, anggota DPR itu sudah berada pada situasi lame duck. Jadi secara etis gitu ya, secara etis maka situasi lame duck itu seharusnya dipahami oleh anggota DPR untuk tidak memberikan keputusan-keputusan yang bersifat fundamental gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Undang-Undang MK. Seharusnya disadari setiap saat membicarakan, mendiskusikan, dan memberi komentar dan kehendak membuat aturan-aturan baru di bidang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka ada pertaruhan mengenai eksistensi jaminan perlindungan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim. Selain harus memperhatikan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, rencana mengubah suatu undang-undang organik juga harus mendapat perhatian secara sungguh-sungguh. Hal ini disebabkan sifat suatu undang-undang organik di mana pembentukannya diperintahkan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar. Dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang MK pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan di bidang ketatanegaraan. Dan pada negara-negara yang berorientasi pada upaya membangun dan menjalankan satu tradisi kenegaraan, perubahan-perubahan yang acap kali dilakukan merupakan suatu hal yang tidak lazim. Hal ini disebabkan atas beberapa pertimbangan. Yang pertama, perubahan undang-undang di bidang ketatanegaraan, pemerintahan dan politik bersentuhan langsung dengan sendi, asas dan kaidah Undang-Undang Dasar. Jika tidak hati-hati, maka perubahan-perubahan itu secara langsung akan menjadi ukuran melaksanakan atau menjauhi Undang-Undang Dasar. Yang kedua, perubahan undang-undang di bidang ketatanegaraan, pemerintahan dan politik akan serta-merta berdampak pada tatanan pengelolaan negara, pemerintahan dan politik. Yang ketiga, perubahan tersebut juga dapat menghambat proses pemantapan tatanan bernegara, berpemerintahan dan politik yang sehat, seperti pendewasaan demokrasi, tatanan politik yang bertanggung jawab atau tatanan sosial yang taat pada hukum. Yang keempat, perubahan undang-undang di bidang ketatanegaraan, pemerintahan dan politik akan menyeret juga berbagai tatanan dan kebijakan ekonomi, sosial dan lain-lainnya. Dan yang kelima, perubahan undang-undang di bidang ketatanegaraan, pemerintahan dan politik dapat menimbulkan inkonsistensi, bahkan pertentangan dengan undang-undang lain atau undang-undang lain harus diubah yang belum tentu lebih baik dari undang-undang yang sudah ada. Dan terbitnya Undang-Undang MK ini patut dipertanyakan dari segi prosedur dan substansi. Dari aspek prosedur, pertanyaan paling mendasar adalah apakah sejalan dengan sendi-sendi demokrasi, negara hukum dan konstitusi, serta kita mengetahui secara luas dari media massa bahwa Ketua Balek menjadi pengusul tunggal rancangan Undang-Undang MK tersebut. Meskipun berdasarkan pasal 21, anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang, namun selayaknya pasal tersebut lagi-lagi tidak boleh dipahami sekedar sebagai bunyi, melainkan sebagai sebuah pengertian. Apakah rancangan undang-undang yang diajukan oleh perorangan diajukan dan dibahas seperti prosedur sebagaimana umumnya? Pengalaman di Inggris misalnya menunjukkan bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari perorangan yang disebut sebagai Private Members Bill melalui prosedur yang lebih sulit dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Misalnya, hari pembahasannya hanya tertentu saja dan tidak terlalu banyak yang disetujui melalui royal assent. Selain dari aspek prosedur, undang-undang itu juga diajukan lewat kumulatif terbuka dan pengalaman menunjukkan beberapa undang-undang yang dibentuk atas dasar kumulatif terbuka mengatur hal-hal yang berbeda dengan apa yang telah diputuskan oleh MK. Misalnya putusan MK tentang hak angket DPR yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan undang-undang KPK.
Selain itu, Ibu dan Bapak, naskah akademik Undang-Undang MK tidak memberikan penjelasan-penjelasan yang bersifat ilmiah yang dapat digunakan sebagai justifikasi melakukan perubahan. Dapatkah kita kemudian memberikan asumsi bahwa perubahan Undang-Undang MK itu akan menyeret MK dalam situasi yang disebut sebagai politicization of the judiciary? Undang-undang yang ketiga adalah Undang-Undang Ciptaker atau Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap memberikan karpet merah bagi pengusaha ataupun juga investor. Dan undang-undang ini menggunakan metode omnibus. Oleh Mahkamah Konstitusi, undang-undang ini sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Tetapi di dalam praktek kita mengetahui pembentuk undang-undang baik presiden maupun DPR bukannya merelegislasi undang-undang Cipta Kerja, malahan mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Dan ini disetujui oleh DPR bukan pada masa sidang yang berikut, tetapi masa sidang yang berikutnya lagi. Padahal kalau kita membaca peraturan atau kita membaca ketentuan yang ada dalam penjelasan, sidang berikut itu adalah sidang pertama setelah Perpu itu dikeluarkan. Bahwa metode omnibus ini pernah digunakan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, tidak berarti metode ini merupakan obat dari segala persoalan legislasi di Indonesia. Persoalan utama peraturan perundang-undangan bukan hanya soal tumpang tindih, melainkan lebih serius yang menukik pada paradigma pembentuk undang-undang. Bila pembentuk undang-undang lebih melihat undang-undang sebagai political instrument dibandingkan sebagai legal instrument untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, maka hampir dapat dipastikan bahwa undang-undang pembentukan undang-undang tersebut hanya akan melindungi dan melampangkan jalan bagi kelompok-kelompok tertentu. Politik perundang-undangan yang diperlihatkan dalam undang-undang yang tadi saya jelaskan pada dasarnya merefleksikan kebijakan-kebijakan tentang kelembagaan karena berkenaan dengan pelaksanaan fungsi kelembagaan. Misalnya 20 tahun perjalanan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan 3 hal penting yang menjadi perhatian masyarakat luas, yaitu terjadinya judicialization of politics, politicization of the judiciary, dan juga menurunnya tingkat kepuasan masyarakat. Mengapa masyarakat menjadi makin tidak puas terhadap Mahkamah Konstitusi? Paling tidak saya mengasumsikan ada 3 hal, yaitu kekecewaan masyarakat terhadap putusan uji formil yang disertai dengan argumentasi-argumentasi atau pertimbangan-pertimbangan hukum yang relatif lemah, kemudian juga pengisian jabatan hakim konstitusi yang terkesan bernuansa politik, dan yang ketiga, adanya hakim-hakim konstitusi yang sudah nyata-nyata melakukan pelanggaran etik, tetapi tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai hakim konstitusi. Apa yang harus dilakukan oleh MK ke depan? Yang pertama, MK harus secara sadar melakukan depolitisasi, yaitu menghindarkan sejauh mungkin hal-hal yang bersifat politik dan juga melakukan hal-hal yang bersifat kontroversial. Yang kedua, maka kami butuh atau rakyat itu membutuhkan hakim yang berani, hakim yang jujur, dan hakim yang berintegritas, yang itu akan terlihat pada pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai penutup, saya akan mengutip pendapat Abraham Lincoln yang mengatakan, "The ballot is stronger than the bullet." Paul Collier mengatakan, "Election determine who is in power." Pemilihan umum itu hanya akan menentukan siapa yang akan berkuasa. But they do not determine how power is used. Tapi pemilihan itu tidak dapat menentukan bagaimana kekuasaan itu digunakan. Peringatan keduanya ini sangat memberikan arti penting bagaimana pemilu berperan fundamental bagi pengisian jabatan-jabatan kenegaraan. Namun disadari bahwa pemilu tidak menjamin mereka yang terpilih melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan rakyat termasuk menjalankan reformasi hukum.
Kita masih ingat dalam salah satu buku yang berjudul How Democracy Dies, demokrasi itu mati bukan di tangan mereka yang memiliki atau menggunakan senjata atau dalam hal ini militer, tetapi demokrasi itu bisa mati justru oleh mereka yang terpilih melalui pemilihan umum yang diklaim sebagai pemilihan umum yang demokratis. Founders mengingatkan bahwa reformasi hukum itu pada dasarnya merupakan satu proses, artinya dia harus dilakukan secara berkelanjutan. Dan hal ini seringkali dilupakan dalam prakteknya. Pemerintah seringkali melupakannya karena hampir seluruh politisi bekerja dalam jangka waktu tertentu dan selama periode tersebut mereka ingin mendapatkan kredit-kredit tertentu. Selain itu, negara donor juga acap kali melupakan karena mereka bekerja untuk jangka waktu tertentu dan jumlah dana tertentu. Padahal by nature, reformasi hukum itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu perlu disadari bahwa tidak ada model sempurna bagi reformasi hukum yang berlaku di semua negara. Atau dengan kata lain, tidak ada blueprint yang berisi sebuah rencana detail mengenai bentuk dan isi sebuah proses reformasi. Karena yang ada adalah a simplified description of what the reform process should achieve, and it is used to assist those in charge of designing and implementing the reform process. Beranjak dari pemikiran ini, Ibu dan Bapak, maka para pembuat kebijakan di negeri ini harus melakukan upaya-upaya mengkaji ulang seluruh rencana dan pelaksanaan reformasi hukum yang telah dilakukan. Dengan demikian dapat diidentifikasi berbagai kendala yang terjadi, sekaligus dapat menemukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tepat bagi pelaksanaan agenda selanjutnya. Jangan sampai terjadi seakan-akan kita kembali kepada masa transisi tapi tanpa melakukan transformasi. Demikian Ibu dan Bapak yang saya hormati. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran para undangan mendengar orasi ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.